Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kembali kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari grup At-Taifah Al-Mansurah yang keempat. Pertanyaan masuk pada Jumat 25 Desember 2020. Pertanyaan yang pertama dari saudara kita Andi Bakhruddin, alamat di Makassar. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz. Ana ingin bertanya apakah boleh digabung salat sunat setelah Isya dan salat sunat witir. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya Allahu yubarik fikum. Terkait dengan masalah menggabungkan niat di dalam ibadah, ini terkait dengan dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niat, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan hanyalah setiap amalan itu dengan niat-niat. Ini setiap amalan itu ada niatnya. Kemudian balasannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, dari pembahasan hadis ini, maka para ulama juga membahas tentang bolehnya menggabungkan dua ibadah dalam satu pelaksanaan. Artinya satu kali melaksanakan dengan dua niat. Bahkan boleh sampai 3 niat. Ini juga disebutkan dalam kaidah fikih bahwasanya idza jatama'at ibadatan min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidan. Apabila ada dua ibadah sejenis itu berkumpul, itu tergabung dia, dan cukup dengan melaksanakan salah satunya saja, dengan melaksanakan satu saja, jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Perhatikan kaidah ini, jika ada dua ibadah dari satu jenis, itu tergabung dia, maka pelaksanaan itu masuk pada keduanya. Pelaksanaan itu bisa digabung dan cukup melaksanakan salah satunya saja jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Ya, maka di dalam masalah menggabungkan niat ini, para ulama menyebutkan syarat-syarat. Ya, syarat yang pertama, kedua ibadah tersebut sejenis. Misalnya sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, sodakoh dengan sodakoh. Itu artinya apa? Sejenis. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ibadah itu terkumpul dalam satu waktu. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan dua niat tadi, dia bisa terkumpul dalam satu waktu. Syarat yang ketiga, salah satu dari keduanya itu tidak dilakukan dalam rangka mengqadha ibadah wajib. Misalnya dia berpuasa, wajib kurang dia di dalam puasa Ramadan. Nah, ketika dia bisa mengqadha nanti di bulan Syawal, itu tidak boleh dia gabung dengan puasa Syawal.
Nah, itu kan berbeda dia. Jadi salah satu dari kedua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengkodok ibadah tersebut. Kemudian sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, salah satu ibadah tersebut bukan pengikut dari ibadah yang lainnya. Ya maksudnya dia ini mengikut pada ibadah yang lainnya, seperti sholat sunat rawatib, itu mengikut pada sholat wajibnya, seperti sholat subuh. Maka tidak boleh kita menggabungkan misalnya sholat sunat fajar ini dengan sholat subuh. Kenapa? Karena kan dia mengikut. Begitu ya. Baik, kemudian terkait dengan masalah mengkodok sholat sunat setelah isya dengan sholat sunat witir. Ya, sholat sunat isya itu dia sholat sunat setelah isya. Itu dilakukan 2 rakaat. Dan sholat sunat witir itu harus ganjil. Dia 2, pelaksanaannya itu yang paling ganjil itu 1 ya, sholat sunat witir. Karena itu Nabi SAW pernah memerintahkan untuk sholat witir, kata beliau, sholatlah kalian 5 rakaat. Apabila kalian tidak mampu, maka 3 rakaat. Kalau kalian tidak mampu, maka 1 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat witir. Karena dia ganjil di dalam pelaksanaannya. Ya kalau pelaksanaan itu ganjil, misalnya 3 rakaat dari sholat witir, maka ada 2 cara dia melaksanakannya. Boleh dia melaksanakannya langsung 3 rakaat, yaitu 1 rakaat, naik lagi 2 rakaat, naik lagi 3 rakaat. Tanpa ada tahiyatul awal. Jadi dia nanti tahiyatnya hanya di rakaat yang ketiga. Kemudian salam. Ini cara pelaksanaan sholat witir 3 rakaat. Kemudian yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, dia melaksanakannya dengan dia sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu dia salam. Kemudian setelah itu dia sholat lagi 1 rakaat. Setelah itu salam lagi. Maka ini dihitung juga witir 3 rakaat. Nah, adapun kalau dia melaksanakan witir ini 3 rakaat dengan cara 2 kemudian ditambah 1, maka insyaallah ta'ala boleh saja dia menggabungkan niat dengan sholat apa tadi? Sholat sunat ba'da isya. Jadi dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 2 niat. Yang pertama niatnya melaksanakan sholat sunat rawatib setelah isya. Dan dia juga berniat untuk apa? Sholat witir. Tapi pelaksanaannya 2 rakaat. Nah setelah dia selesai nanti dari salam, dia bangkit lagi menambah 1 rakaat dengan niat apa? Witir. Insyaallah ta'ala yang seperti ini dibolehkan. Hanya kalau misalnya dia melaksanakannya 1 per 1, itu insyaallah ta'ala lebih afdol. Lebih afdol kalau dia memiliki waktu yang panjang dan kemudahan. Ya dia boleh menggabung niat ini kalau memang dia memiliki waktu yang sempit dan ada hal yang mendesak misalnya, maka insyaallah ta'ala dibolehkan saja yang seperti ini. Ini masalah menggabung niat ya dengan pertanyaan yang dipertanyakan ini. Jadi boleh juga kita misalnya masuk ke dalam masjid, kita sholat sunat rawatib, niat kita juga dengan sholat sunat tahiyatul masjid, dan kita sholat sunat juga apa? Wudu. Itu boleh ya, langsung dia gabung 3. Jadi dia berniat misalnya untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudu, dan sholat sunat rawatib. Ini juga dibolehkan insyaallah ta'ala. Ya semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan sampai ajal datang menjemput kita. Ya barakallahu fikum.